Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari talenta digital yang Om Jai sayangi dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Om Jai berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Om Jai coba berbagi kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang hari ini mendengar suara Om Jai dan ikut kegiatannya bersama Om Jai. Om Jai berharap teman-teman semua bisa bersama belajar dalam rangka kegiatan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kawan-kawan semua. Hari ini Om Jai akan membagikan sebuah tema tentang pemanfaatan internet dan aplikasi belajar selama pembelajaran jarak jauh. Kegiatan ini akan Om Jai sampaikan di acara Siberkreasi Kominfo tanggal 20 Oktober 2021. Pesan Om Jai, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Nah, Om Jai berharap keterampilan digital teman-teman, digital skill in action teman-teman semakin bertambah dari materi yang Om Jai sampaikan. Perkenalkan, nama asli saya Wijaya Kusuma, biasa disapa Om Jai. Instagram Om Jai di Wijaya Labs dan blog Om Jai di wijayalabs.com. Bila teman-teman ingin berdiskusi dan menyapa Om Jai, bisa mampir di WA 0815 915 5515. Teman-teman, dalam literasi digital ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu digital skill, ya, digital skill. Ini akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan belajar tentang digital etik. Nah, ini yang kita akan pelajari, digital etik. Digital etik ini akan kita pelajari. Kemudian kita belajar digital budaya, digital culture, kita juga belajar digital safety, kita juga belajar yang namanya digital skill. Ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ini nih. Ini juga penting. Nah, semua itu bisa kita ajarkan secara single maupun kolektif. Secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Baik dalam bentuk formal maupun informal. Nah, semua itu dibuat oleh tim literasi digital Kominfo, kemudian jaringan pegiat literasi digital dan
siberkreasi. Jangan lupa teman-teman, modul literasi digital ini kalian tulis nih di blog. Jangan lupa tulis di blog. Nah, sekarang kita cek berikutnya. Kami di PGRI akan menggerakkan teman-teman guru dalam webinar Guru Motivator Literasi Digital. Dan kemudian akan kami umumkan juga pemenang lomba blog dengan tema Sudah Layakkah Kita Menjadi Guru Penggerak. Kegiatan akan dilaksanakan Kamis 28 Oktober pukul 13 sampai 17. Ya, tinggal 8 hari lagi. Temanya menjadi guru motivator literasi digital. Kegiatan ini gratis, ya, dan ini adalah kerjasama PGRI dengan Kominfo, Epson, Orbit, dan komunitas guru TIK. Teman-teman bisa lihat informasinya di gurupenggerakindonesia.com. Dan bisa mampir ke WA Om Jai di 0815 915 5515 bila ingin mendaftarkan diri. Nah, ini ada narasumbernya Pak Dedi Ditagama, pakar pendidikan, Pak Aris Namajaya, motivator pendidikan, Mbak Esti dari Epson, Pak Munif Khotib, pakar gurunya manusia, dan Mas Yosi Mokalo yang merupakan ketua dari Siberkreasi Kominfo. Kami berharap melalui kegiatan webinar ini Indonesia semakin cakap digital. Nah, kemudian teman-teman, di dalam kegiatan ini juga kami mengajak teman-teman semua ya untuk sukses belajar online dengan kemampuan literasi digital. Apa yang kita pelajari selama belajar online? Saya belajar bicara efektif melalui YouTube. Seperti sekarang ya, saya belajar melalui YouTube. Belajarnya bersama Paman Apik yang merupakan YouTuber pendidikan dan konten kreator yang terkenal di Indonesia. Kegiatannya kita laksanakan setiap Selasa dan Kamis. Kemudian kami juga belajar melalui bedah soal P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan teman-teman yang lulus, kita minta untuk berbagi pengalamannya kepada kawan-kawan guru lainnya. Nah, itulah yang kita lakukan supaya sukses belajar online dengan kemampuan literasi digital. Nah, teman-teman bisa belajar materinya di sini nih. Weblidik Cakap Bermedia Digital. Nah, ketik aja Cakap Bermedia Digital nanti dapat ya materinya. Kemudian teman-teman bisa belajar juga dari pengalaman saya mengajar anak-anak SMP Lab School. Dulu sebelum pandemi, kami belajar langsung di sekolah. Anak-anak baru mengikuti masa orientasi siswa di kelas 7. Sekarang, kegiatan itu sudah bisa dilaksanakan di sekolah. Kami melaksanakannya melalui kegiatan online dengan cara melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah melalui aplikasi virtual Zoom.
Lalu kami juga mengajari anak-anak untuk bisa membuat film pendek dalam acara Digital Labs, di mana anak-anak diajari cara membuat film pendek. Selain itu, kita juga membuat buku digital dan film-film yang merupakan kolaborasi antar mata pelajaran. Sehingga kita menggunakan jari-jari kita untuk berprestasi. Sebab sekarang ada pepatah baru yang mengatakan jarimu adalah harimau kamu. Oleh karena itu kami mengajak para talenta digital untuk membuat jari kita melahirkan prestasi tinggi. Caranya bagaimana? Caranya, wahai kawan, mari kita gunakan jarimu untuk satu, berbagi ilmu, pengalaman, berkolaborasi, bekerja sama, belajar digital atau daring dalam jaringan, menciptakan informasi di internet. Saya biasa menciptakan informasi lewat blog, lewat YouTube, sedang mengembangkan TikTok, podcast juga saya kembangkan. Yang kelima, memerangi hoak, lalu tidak mudah terpancing, ya, tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang kurang jelas sumbernya. Itulah yang membuat kita aman dan nyaman bermedia sosial. Sekarang ada aktivitas belajar C-Generation. Apa itu aktivitas belajar C-Generation? Aktivitas belajar C-Generation adalah sebuah aktivitas di mana guru dan murid bertemu di internet, bertemu secara daring. Guru membuat blog, murid membuat blog. Mereka menjadi connecting and sharing. Saling akses antara guru dan muridnya. Materi video di YouTube dimasukkan ke blog, di link ke blog. Materi presentasi guru di link ke blog. Guru memasukkannya di slide share. Ya, semua slide-slide presentasi di-upload ke slide share atau ke Google Drive. Ya, sehingga file-file besar itu bisa masuk ke dalam blog. Kemudian penugasan, materi singkat, diskusi terjadi di blog. Ada kolom komentar di sana. Guru dan murid bisa saling berkomentar dari tulisan masing-masing. Kemudian pengayaan materi dibuat sehingga memasuki jurnal online dan bisa di-link ke LMS Moodle atau Learning Management System. Facebook, Twitter menjadi tempat diskusi guru dan murid, dan juga di Instagram dan WA Group. Nah, itulah yang kami lakukan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Saya punya mimpi. Ya. Saya punya mimpi dalam dunia pendidikan ini. Ada 1 juta guru ngeblog, punya blog. Itulah mimpi saya. Ada yang mengatakan menulis memanjangkan usia. Sebab karya tulis sering berumur lebih panjang daripada penulisnya. Agaknya itu pula yang diyakini guru Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP Red School Jakarta Wijaya Kusuma, pencetus gerakan One Blog, One Teacher. Profesi guru tidak menghalangi Wijaya untuk menulis di blog hampir setiap hari. Dari kegiatan menulis di blog, sudah terbit 8 buku karya pria yang akrab disapa Om Jai. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mampir di blog Om Jai di wijayalab.com. Nah, kita harus smart living.
di tengah dunia digital. Kita harus manfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengajar. Mudah-mudahan apa yang Om Jai lakukan bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, itulah yang Om Jai lakukan sehingga membuat teman-teman menjadi tertarik untuk menjadi blogger. Ketika tahun 2015, Om Jai diajak teman-teman blogger Kompasiana untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Setelah kita makan siang, Om Jai diminta memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Apa yang Om Jai sampaikan? Yang Om Jai sampaikan adalah tentang akses internet di sekolah kita yang belum menggunakan akses internet cepat. Om Jai mengusulkan pada Pak Jokowi agar infrastruktur dibenahi, khususnya oleh kementerian terkait, sehingga sekolah-sekolah kita semuanya terhubung ke internet dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah, sekarang kita sudah merasakan akses internet cepat hampir di semua sekolah. Walaupun masih ada beberapa sekolah yang memang belum terhubung ke internet. Namun demikian, cepatnya akses internet tidak diimbangi dengan kesantunan kita di dunia maya. Oleh karena itu, Om Jai berharap kita semua menjadi santun. Yang jauh menjadi dekat di hati. Kita selalu berada dalam jaringan atau daring. Sehingga kita selalu dalam terhubung dan pada akhirnya kita menjadi orang yang sukses. Apa itu sukses? Sukses adalah berani mentertawakan diri sendiri. Kalau kita sudah berani mentertawakan diri sendiri, itu artinya kita orang yang sukses. Rumus menjadi orang sukses itu adalah 2P plus 267 plus 5S. Apa itu 2P? P yang pertama, pendidikan. Kita harus menjadi masyarakat yang berpendidikan. P yang kedua adalah pengalaman. Kita harus punya pengalaman. Dan 267 adalah tanggal lagu do re mi fa sol la si do. 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si. Relasi. Kita harus memperbanyak relasi. Kita harus memperbanyak koneksi. Kita harus banyak teman. Sehingga kita menjadi orang yang sukses. Dan rumus yang terakhir adalah 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapan, sopan, dan santun. Mudah-mudahan membuat kita menjadi orang yang sukses. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan. Kita eksis dan narsis di masa pandemi. Pengetahuan dasar mengenai aplikasi, percakapan, dan media sosial harus kita kuasai. Saya dan teman-teman membuka kegiatan berbagai webinar. Mulai dari peluncuran buku sampai menjadi guru profesional yang suka menulis dan menerbitkan buku. Kami berharap semakin banyak guru-guru di Indonesia yang ketika pensiun, dia mencapai pangkat 4E. Itu semua bisa dilakukan kalau teman-teman suka menulis dan menerbitkan buku. Kita juga harus menjadi pengguna internet yang beradab, yang mampu menulis dengan gairah menulisnya. Writing is my passion. Dan juga mampu berbicara secara efektif dan melahirkan formula efektif berbicara di depan publik. Kita harus juga bijak berkomentar di ruang digital. Itulah yang kita harapkan
sehingga kita juga bisa melahirkan buku-buku literasi digital yang sekarang masih sangat sedikit buku-buku tentang itu. Teman-teman nanti bisa mengunduh buku Om Jai yang berjudul Menulislah Setiap Hari dan Buktikan Apa yang Terjadi. Teman-teman bisa mengunduhnya gratis di wijayalab.wordpress.com. Kalau ingin bentuk cetaknya, teman-teman bisa menghubungi Om Jai. Lalu teman-teman juga bisa belajar bagaimana virtual learning, mengajar secara virtual, solusi pembelajaran di abad ke-21. Ini ditulis oleh teman saya, Bapak Samsul Badri. Beliau adalah guru yang berasal dari Sulawesi Selatan. Teman-teman bisa mengunduh bukunya di gurupenggerak-indonesia.com. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita menjadi cakap bermedia digital. Kita juga harus bijak bermedia sosial. Itulah yang kita lakukan. Sehingga tidak asal sebar di internet karena kita datangi penentu kebijakan. Om Jai mau cerita sedikit. Saat itu mata pelajaran TIK dihapus dalam kurikulum 2013. Kami komunitas guru TIK dan KKPI bersama kawan-kawan penggerak pendidikan mengunjungi Pak Anies Baswedan. Kami minta agar mata pelajaran TIK dikembalikan ke dalam kurikulum. Alhamdulillah bisa kami lakukan. Konten-konten digital terus kita kembangkan sehingga memiliki hak cipta dan etika. Teman-teman tidak melakukan plagiasi. Sekarang kita sudah melahirkan buku ajar informatika dari SD, SMP, dan SMA. Dari kelas 4, 5, dan 6 SD sampai kelas 6, 7, 8, 9, lalu kelas 10, 11, dan 12. Kita harus menjadi orang yang lurus seperti paku. Paku yang bengkok tidak akan banyak dipukul. Sedangkan yang lurus akan terus dipukul. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Hal ini tertulis dalam Quran, surat Al-Ankabut ayat 2. Mudah-mudahan teman-teman mampu menjadi pejuang anti hoak yang mampu membangun jejak digital yang baik dengan cara belajar terus sepanjang hayat. Kita harus menguasai keterampilan di abad 21 dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kami belajar kepada pakarnya, yaitu Bapak Dr. Ifik. Dan teman-teman juga harus sudah menggerakkan guru belajar literasi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman guru bergerak di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka menjadi aku cinta literasi. Mudah-mudahan kita semua bisa bangkit dari pandemi. Kita mulai berbagi secara digital. Kita siapkan kelas-kelas panggung sehingga literasi digital semakin terasa manfaatnya buat teman-teman lainnya. Mari kita gunakan media sosialmu, media sosial kita untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman masing-masing. Kita harus cerdas dan bijak berinternet, berbagi pengalaman kepada guru-guru lainnya, seperti Ibu Hastuti, Duta Belajar Rumah Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga kita mampu melahirkan karya-karya berupa buku, seperti karya-karya saya yang berjudul Kisah Seru di Balik Tirai Bambu. Sebuah kisah
guru-guru inspiratif yang berangkat kuliah singkat di China University of Mining Technology. Kita harus kreatif menulis dan kemudian menjadi blogger ternama. Disitulah kita harus pilih-pilih sebelum sebar. Pilih informasi yang bermanfaat buat kita semua. Jadilah guru tangguh, berhati cahaya. Yuk kita ngeblog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Om Jay sampaikan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sampai jumpa. Bye-bye.